Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-hadits au kama qala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah siang hari ini atas nikmat rahmat Allah. Kita dihadirkan di tempat ini dalam rangka bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan komitmen kita sebagai seorang muslim, beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wujudkan dengan melaksanakan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan ini adalah wujud iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan harapan Allah memberikan balasan yang sempurna ketika nanti kita kembali kepadanya, ditempatkan pada satu tempat yang mulia. Tentunya berharap itu adalah buah dari setiap amal, setiap perbuatan, setiap aktivitas ibadah apapun yang kita lakukan sewaktu kita hidup di dunia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau, junjungan kita, panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa setiap kali khatib naik mimbar ia berpesan, berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah untuk senantiasa menjaga, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kepada kita, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Keimanan dalam diri seseorang, ketakwaan dalam diri seseorang itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman kita menjadi kuat, takwa kita menjadi kokoh manakala kita sedang mengingat kepada Allah, kita sedang beribadah kepada Allah. Wa yanqus bil maksiyat, dan iman takwa kita bisa menipis bahkan hilang dalam diri kita manakala kita melupakan Allah dan bermaksiat kepadanya. Mudah-mudahan iman dan takwa yang ada dalam diri kita mampu menyertai diri kita sampai nanti dipanggil oleh Allah, tentunya dengan harapan husnul khotimah. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kami mengingatkan kepada diri pribadi dan jamaah bahwasanya kita masih berada di bulan Agustus. Artinya satu momen
yang seringkali menjadi satu kegembiraan bagi kita semuanya. Satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kepada masyarakat kita, kepada negeri dan bangsa kita, bahwasanya 78 tahun yang lalu para pendahulu, para pejuang, para mujahidin, mereka ini bersama-sama merebut, berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan satu kemenangan, satu keberhasilan, yakni kemerdekaan. Artinya itu merupakan satu perjuangan panjang dari para pendahulu kita, yang tentunya kalau kita baca dalam sejarah 3,5 abad negeri kita masih dalam cengkraman penjajah. Artinya dengan usaha, dengan ikhtiar dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada 17 Agustus tahun 45 Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kemenangan, satu keberkahan bagi negeri kita, yakni diproklamirkannya satu kemerdekaan bagi kita, negeri yang ada di Indonesia. Maka tentunya tujuan dari para pendahulu kita berjuang begitu gigih, begitu kokoh, adalah salah satunya agar mereka bisa mewariskan kepada kita semuanya sesuatu hal yang baik, sesuatu yang tentunya bisa dinikmati oleh anak dan cucunya. Merdeka bisa berusaha untuk menentukan nasibnya sendiri. Merdeka bisa berusaha untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun melaksanakan ibadah dan dilindungi oleh undang-undang dari setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan. Dan tentunya tujuan itu telah terrealisasi dan kita harus bisa mengisinya dengan hal-hal yang baik. Hal yang semacam ini juga pernah terjadi. Artinya dalam sejarah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, kalau sedikit kita sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah. Maka banyak pelajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat Ibrahim, di mana ketika pada waktu itu Allah memberikan satu nikmat yang besar kepada Nabi Musa dengan para pengikutnya. Artinya beliau diberikan kemenangan oleh Allah, terbebas dari raja yang zalim. Artinya berusaha melaksanakan ibadah repot. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mencegah pada waktu itu ketika ingin melakukan satu perbuatan buruk kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, yang kita kenal dengan nama Fir'aun pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa itta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kalian mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat tersebut, wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan jika kalian mengingkarinya, bahwasanya itu bukan karena nikmat Allah, bukan karena satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian, maka sungguh siksaku, kata Allah, amatlah pedih. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberikan kemenangan oleh Allah lewat Fathu Makkah. Artinya masa Rasulullah berjuang untuk menyebarkan dinul Islam di kota Mekah itu sudah tidak mendapatkan tempat lagi. Bukan lagi perkembangan dinul Islam yang baik, tetapi permusuhan, intimidasi dan sebagainya makin kuat dilakukan orang-orang Quraisy, dan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Dan di Madinah itu 12 tahun. Di situ Rasulullah dengan para sahabatnya
sampailah pada akhir Fathu Mekah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nasr ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan Fathu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau melihat Muhammad bahwasanya orang-orang itu masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Allah. Cara yang harus engkau lakukan, wastaghfir, dan juga meminta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dua hal inilah yang harus kita lakukan manakala kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan satu nikmat yang besar kepada kita. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala kesalahan, mungkin khilaf dan dosa yang pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sudah menikmati satu perjuangan besar yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yang baik, kata Rasulullah ataupun kata nabi-nabi sebelum beliau, itu harus memiliki andil, memiliki satu partisipasi yang besar kepada negeri kita. Kita contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah pendatang yang pada waktu itu datang ke Mekah, dan di situ ia hidup dengan putra-putrinya, dengan putranya dan juga istrinya. Maka ia jumpai satu tempat yang tandus, yang hanya ada pasir dan batu. Tetapi Nabiullah Ibrahim ketika tinggal di situ, satu doa yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah terhadap satu tempat yang ia cintai atau yang ia tinggali. Diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat wa man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendoakan tempat yang ia tinggali kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah tempat yang aku tinggali ini satu tempat yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rizki kepada penduduknya dari buah-buahan, dan juga satu tempat yang bisa mudah untuk kami berusaha. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Doa ini dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bukti cintanya terhadap satu negeri yang ia tinggali. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia tinggal di Madinah, satu tempat yang tentunya ia menjadi pendatang di sana. Rasulullah mengatakan, Allahumma habbabna ilainal Madinah kahabbabnal Makkah aw asadda. Ya Allah, berikanlah rasa cintaku ini kepada negeri Madinah yang aku tinggali, atau lebih cinta diriku ini terhadap Mekah, satu tempat di mana aku lahir di sana. Artinya inilah satu bentuk kecintaan para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala terhadap tempat yang ia tinggali, sebagai satu bentuk tanggung jawabnya kepada satu negeri di mana di situ airnya diminum dan di situ ia mencari maisha ataupun penghidupan. Maka tentunya ini menjadi contoh bagi kita semuanya. Mari kita jangan lupa mendoakan negeri kita, walaupun dalam sholat kita mungkin satu kali seumur hidup, ataupun kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa Indonesia pun bisa. Ya Allah, jadikan negeri kita, negeri ini negeri yang aman, tentram, damai,
mudah kami untuk berusaha mencari rezeki yang halal dan baik. Itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika doa itu diijabah oleh Allah sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka tentunya kita bisa melaksanakan aktivitas apapun di negeri ini dengan baik dan tentunya dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kilas balik bahwasanya saudara-saudara kita mungkin yang nun jauh di sana, bagaimana mereka ini hidup di tengah-tengah situasi yang sangat tidak memungkinkan. Artinya beribadah sulit, mencari maisha begitu repotnya, bahkan sesuatu hal yang menjanjikan masa depannya itu tidak pernah jelas sama sekali. Berbeda dengan kita hidup di negeri yang aman, tentram dan damai. Maka tentunya kewajiban kita adalah mengisinya, menjaganya, dan tidak lupa mendoakan itu semuanya. Mudah-mudahan diberikan kelanggengan, ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu cintanya terhadap negeri yang ditinggali beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momen bulan Agustus, momen kita merayakan HUT yang ke-78 itu menggugah hati kita bahwasanya itu adalah bagian nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada bangsa kita. Maka kewajiban kita adalah untuk menjaganya, untuk mengisinya dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai nikmat itu berubah menjadi satu petaka, satu azab Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak contoh, ibrah dan juga pelajaran baik dahulu ataupun saat ini masih terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, bagaimana suasana yang tidak mendukung, suasana chaos itu terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah bersama-sama marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita seraya mengaku hamba yang lemah di hadapan Allah dengan memanjatkan doa. Mudah-mudahan iman dan takwa yang ada dalam diri kita mampu membawa keistiqomahan kita dalam melaksanakan aktivitas ibadah sewaktu kita hidup di dunia, dan tentunya dengan harapan itu mampu menyertai kita sampai nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinik wa ya musarrifal qulub syarrif qalbina ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hadza baladina baldan maghfiratun wa rabbun birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح Oke, matur nuwun. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Sof urus dan rapat nih, urus dan rapatnya sof merupakan kesempurnaan ibadah sholat kita. Bismillah. Allahu Akbar. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غشاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. 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 Alladzi la ilaha illa anta astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah. Allah. Bismillah.